Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu, mintalah kepada Tuan pemilik tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau kantong perbekalan, atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai bagi rumah ini.' Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, 'Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu.' Sesudah menyelesaikan perutusannya, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, 'Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu.' Lalu kata Yesus kepada mereka, 'Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari yang terkasih, seorang konfrater kami pada suatu kesempatan kunjungan ke Seminari Tinggi SVD di Malang, dia punya jabatan di tingkat jeneralat di Roma, sekretaris misi jeneralat SVD. Dia orang Amerika. Dalam suatu kesempatan dia berkata kepada komunitas Seminari Tinggi di Malang, misi itu milik Allah, bukan milik manusia. Manusia cuma alat di tangan Tuhan untuk membagikan berkat-berkat Tuhan kepada orang banyak. Tugas manusia ialah tekun dan setia melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, bahkan yang Tuhan perintahkan kepada manusia. Saudara-saudari terkasih, menarik, Injil hari ini dalam pekan minggu ke-14, minggu biasa, melanjutkan Injil minggu yang lalu. Hari ini Yesus semacam mempersiapkan sekaligus mulai mengutus murid-muridnya ke berbagai kota dan desa untuk mewartakan kerajaan Allah. Maka baik kalau pada kesempatan ini kita coba mendalami seperti apa misi yang dikehendaki oleh Yesus bagi para muridnya. Yang pertama, misi selalu bersifat komunal, kolektif, bukan usaha pribadi, bukan karya individual, tetapi karya bersama. Maka sejak awal ketika Yesus mulai mengutus mereka, dia tegaskan mengutus para murid berdua-dua ke segala kota dan desa yang akan dia kunjungi. Yang kedua, misi itu bukan pekerjaan yang gampang, bukan mudah. Ada banyak tantangan dan kesulitan yang bisa membuat orang menjadi cemas, takut, bahkan kehilangan harapan. Karena itu sejak awal Yesus ingatkan para murid, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Dalam situasi seperti ini, bahwa misi itu sulit, bahkan bisa membuat kita putus asa, kehilangan harapan, maka iman dan kepercayaan pada Tuhan yang mengutus murid-murid menjadi hal yang sangat mutlak, tidak bisa tidak. Di tengah aneka tantangan misi, para murid hendaknya punya sikap dan prinsip hidup. Tuhan adalah kekuatanku. Yang ketiga, misi yang Yesus percayakan kepada para murid ialah mewartakan kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan mewartakan diri sendiri, bukan juga usaha mencari popularitas pribadi. Karena itu dalam kesempatan yang lain Yesus tegaskan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain
akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudari, kalau umat Allah, Anda, kita semua mengetahui dengan jelas bahwa kami, khususnya para Romo, sudah mulai tidak fokus pada inti isi dari misi, tegurlah kami dengan cara yang baik dan berkesan. Pasti Romo-Romo juga oke mendengarkan dan coba memperbaikinya. Yang keempat, selain para murid percaya bahkan mengandalkan Tuhan dalam proses perutusan mereka, ada hal yang sangat penting juga, ialah percaya pada orang-orang bahkan tempat mereka diutus. Kalau Romo Adrian dan teman-teman dari OP bisa masuk ke RM kurang lebih 10 tahunan, lalu mereka tidak percaya pada Anda semua sebagai umat paroki RM, tidak mungkin mereka akan bertahan hingga saat ini. Maka menjadi hal penting dalam sebuah misi yang kita terima dari Yesus ialah percaya, apresiasi potensi-potensi yang ada dalam diri umat, dan diajak untuk bersama-sama mengembangkan potensi-potensi itu demi pengembangan gereja umat Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, misi itu milik Tuhan, bukan milik kita. Maka sebagai murid-murid yang diutus oleh Tuhan, perlu sekali sikap rendah hati dalam roh dan percaya penuh pada penyelenggaraan Allah. Mengapa para murid mesti percaya penuh pada penyelenggaraan Allah? Yesus ungkapkan hal ini lewat pesannya, jangan bawa pundi-pundi atau bekal atau kasut ataupun yang lain-lain. Fokus dalam misi ialah kerajaan Allah. Dan kalau Allah yang mengutus, Dia juga akan memampukan para utusannya untuk berhasil dalam tugas pewartaan mereka. Mengapa harus percaya pada penyelenggaraan Allah? Bacaan pertama kitab Yesaya melukiskan satu gambaran yang sangat bagus. Gambaran tentang situasi damai sejahtera. Tuhan tidak akan menelantarkan umatnya. Ia akan mengalirkan keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Allah akan memberi sukacita dan damai sejahtera bagi umatnya. Saudara-saudari yang terkasih, kita gereja umat Allah dalam siara ini akan terus dari waktu ke waktu berhadapan dengan macam-macam tantangan. Kalau ingat baik, sebelum berlakunya TPE yang paling akhir, sebelumnya lagi, setelah berkat akhir, imam selebrans dalam Ekaristi berkata, misa telah selesai, mari pergi, kita diutus. Itulah sifat misioner gereja umat Allah. Maka setelah Ekaristi ini, kita semua akan diutus kembali ke dalam lingkup hidup, keluarga, pekerjaan, dan macam-macam interaksi kita
di tengah masyarakat dengan kelompok-kelompok lain. Disitulah kita menjadi murid Kristus. Yang pertama, harus percaya pada penyelenggaraan Allah. Allah yang punya kuasa mengutus kita semua. Dia juga akan memampukan kita agar kita sanggup menghadapi aneka tantangan. Yang kedua, kita juga harus percaya bahwa orang-orang yang kita jumpai, mereka juga punya nilai-nilai kebaikan yang bisa membantu kita untuk menghayati misi kita sebagai sebuah dialog dengan mereka. Dalam dialog, kita memperlihatkan sikap penghargaan, apresiasi bahwa orang-orang lain juga punya nilai-nilai baik yang bisa kita ambil untuk memperkaya hidup kita dalam interaksi dengan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, mari agar misi kita ke depan mulai pekan yang baru ini sungguh menjadi sebuah misi yang berhasil karena kita tetap tekun dan setia percaya pada kuasa Allah yang mengutus kita. Dan dengan demikian kita lebih mampu untuk berdialog dengan orang-orang yang kita jumpai dalam keseharian kita di tempat kerja kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin.